Oras amanginang PT Sota Baca Atan itu hatta pertangiang mahita damina sumurung sian Tuhan di bata ama na mangguhi sa luhut roha ima na mangarajai jana na manyondangi roha dok pikiran munu di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta turpuk jamita dadenggan di mingguta sedarion ima natar surat di Evangelium Matius ponggol 20 ayat 29 lalu tu ayat 34. Baca mah di bagasan bahasa Indonesia. Judul nats Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Songoni masana tasambut mamar hite denta. Amanginang nani holongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Pembartu turpuk jamita nadung dibacahon nakingan. Giot pahu soro-sorot tama jamita daringgan di mingguta sadarion. Pembartu topik renungan di hita di minggu eksaudi. Setangihon ma suaraku ale Jehovah. Topik renungan Tuhan mendengar seruan orang percaya. Dihita nama syaholongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Salam sehat, salam rindu ma tuhita saluhutna. Secara khusus ruas diperlagukan GKPA persiapan Epipanias. Madung lolut kita indah bisa pasuo hari masa sonarion pandemi COVID-19. Dipangido hita asa toktong tinggal di bagasta, tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, berkegiatan di rumah, dan beribadah di rumah. Songon tapatupa di hati haon, ibadah tak tapatupa di bagas tabe. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita telah memasuki minggu eksaudi. Setangihon ma suaraku ale Jehovah. Suara pangiduan, suara ni tangiang, suara ni endek. Saya ditangihon di bata Jehovah. Dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang masih mencekam ini, kita diminta untuk tetap berseru kepada Tuhan tanpa ada keraguan. Kita berseru di dalam iman, menyampaikan segala sesuatu apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, dan semuanya kita sampaikan kepada Tuhan yang kita percayai. Nas firman Tuhan ini menceritakan tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap 2 orang buta. Peristiwa ini sangat jelas menunjukkan bahwa mujizat
penyembuhan ini terjadi karena adanya belas kasihan dari Tuhan Yesus kepada kedua orang buta tersebut. Dari nats ini kita dapat belajar dari sikap kedua orang buta ini yang berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, dan akhirnya mereka beroleh belas kasihan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Topik renungan kita, Tuhan mendengar seruan orang percaya. Seruan adalah ungkapan yang kita sampaikan kepada Allah, yang kita sampaikan kepada Tuhan. Apa yang kita serukan, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, itu kita sampaikan sebagai seruan kepada Tuhan. Dan secara khusus, apa yang ditekankan dalam firman Tuhan ini berkaitan dengan berseru kepada Tuhan, sesuai dengan topik renungan kita. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari nats ini. Yang pertama, 2 orang buta berseru kepada Yesus memohon belas kasihan, sebagaimana tertulis dalam ayat 29 sampai 31. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Sungguh luar biasa. Meskipun secara jasmani, secara fisik, kedua orang ini buta, tidak bisa melihat, tetapi mata rohaninya, imannya tidak buta. Mata rohaninya, imannya dapat melihat, dapat meyakini, percaya kepada Yesus yang sedang lewat ketika itu di jalan, dan mereka berseru menyampaikan permohonannya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Meskipun mereka buta, tidak bisa melihat, mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah Anak Daud, Mesias, keturunan raja yang dijanjikan. Dan mereka juga menyebut bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan yang penuh kuasa. Dan mereka menyampaikan permohonannya dengan seruan yang mereka sampaikan. Kedua orang buta ini mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Anak Daud, Sang Mesias, Raja yang diurapi. Dan sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam kitab para nabi atau kitab-kitab dalam perjanjian lama, itu mereka yakini kebenarannya dengan kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Mereka menyampaikan permohonannya dengan menyerukan memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus. Selanjutnya dikisahkan dalam ayat ini bahwa ternyata orang-orang yang di sekitar mereka itu tidak senang atas seruan dari kedua orang buta ini. Mereka mencoba melarang, mereka menegur, mereka berkata kepada kedua orang buta ini, "Diam." Dan dalam bahasa yang lain, kata menegur di sana adalah melarang atau memarahi kedua orang buta ini supaya jangan menyampaikan seruannya. Namun apa yang terjadi? Meskipun demikian, ada larangan, ada yang tidak suka atas seruan mereka, itu bukan menjadi penghalang bagi kedua orang buta ini untuk menyampaikan seruannya kepada Tuhan. Justru dalam ayat ini dikatakan mereka semakin keras berseru kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak menyerah terhadap situasi yang terjadi ketika itu. Meskipun ada yang melarang, ada yang memarahi, situasi yang terjadi tidak mampu membendung iman mereka, pengharapan mereka, sehingga mereka terus berseru kepada Tuhan Yesus memohon belas kasihannya. Yang kedua, kedua orang buta itu memohon supaya mereka dapat melihat. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, apa yang mereka harapkan? Apa yang hendak aku perbuat bagimu? Itu pertanyaan Yesus kepada kedua orang buta itu, dan mereka jujur menjawabnya.
supaya mata kami dapat melihat. Kita bisa memaklumi, bisa mengetahui bahwa sebagai orang buta, kebutuhan yang utama bagi mereka adalah supaya mata mereka bisa melihat. Ya. Supaya mata mereka bisa melihat. Mereka sungguh merindukan apa yang terjadi, bagaimana keadaan sekitar mereka. Mereka sungguh merindukan itu. Mereka percaya bahwa kuasa Tuhan atau Tuhan Yesus yang pasti memiliki belas kasihan dapat mengatasi persoalan hidup mereka, dapat memberikan kesembuhan kepada mereka, dapat membuat mata mereka menjadi melihat. Mereka terbuka, mereka tidak malu-malu, mereka tidak sungkan menyampaikan apa yang mereka perlukan, yaitu supaya mata mereka bisa melihat. Yang ketiga, kedua orang buta itu mendapat belas kasihan dari Tuhan Yesus. Ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Sungguh luar biasa. Ternyata seruan yang disampaikan kedua orang buta ini secara terus-menerus, meskipun ada yang melarang, mereka tidak gentar, mereka tidak mundur untuk berseru kepada Yesus. Ternyata mereka mendapatkan jawaban atas apa yang mereka rindukan. Tuhan Yesus ternyata mendengar, melihat, dan memperhatikan seruan daripada kedua orang buta itu. Sungguh luar biasa belas kasihan Yesus dinyatakan. Dan dikatakan dalam ayat ini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus yang punya hati yang mengasihi, hati yang mau menolong, hati yang memperhatikan seruan dari orang-orang yang percaya kepadanya. Setelah Tuhan menjamah mata mereka, dikatakan seketika itu juga mereka dapat melihat. Ini sesuatu yang luar biasa, dan mereka pasti sangat bersyukur dan sangat bersukacita. Mereka bisa melihat sebagaimana yang mereka rindukan. Kemudian dikatakan, lalu mereka mengikut Yesus. Mereka tidak hanya bersyukur dan meninggalkan Yesus, tapi dikatakan, lalu mereka mengikut Yesus. Mengikut Yesus bisa saja sebagai wujud sukacita, respon mereka, ungkapan syukur mereka, tetapi juga menunjukkan kesiapan mereka untuk taat, untuk mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Mereka tidak hanya menerima belas kasihan, tapi mau menyatakan diri mereka sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya dikasihi oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini telah jelas bagi kita, ternyata mata orang yang buta secara fisik tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mengimani, untuk percaya, dan untuk datang berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita yang tidak buta secara fisik? Kita bisa melihat segala hal, apa yang terjadi di hadapan kita, kita bisa melihat. Namun apakah kita benar-benar atau sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan Yesus? Apakah kita juga mau berseru dan memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus? Terlebih-lebih dalam masa sulit, masa yang mencekam, masa yang menakutkan dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin di lain pihak, di lain hal, ada banyak yang membuat hidup manusia disertai dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh berbagai keadaan. Terjadi kebimbangan, terjadi keraguan, terombang-ambing, gelisah, hidup tanpa harapan. Ternyata kedua orang buta telah membuktikan mereka mengimani Yesus,
Mereka percaya kepada Yesus dan mereka berseru memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki umatnya, Tuhan menghendaki kita orang yang percaya berseru kepadanya dengan keyakinan, dengan iman yang sungguh-sungguh. Kita jauhkan keraguan, kebimbangan, karena Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa, Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Ada banyak ayat dari firman Tuhan yang menyatakan pentingnya orang percaya berseru kepada Tuhan Yesus, menyampaikan kerinduannya, permohonannya kepada Tuhan. Secara khusus Mazmur 86 ayat 3, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Mazmur 118 ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dan juga dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Oleh sebab itu, marilah kita nyatakan iman percaya kita, doa kita, pengharapan kita kepada Tuhan dengan terus berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sampai tiba saatnya Tuhan memberikan yang terbaik dan yang terindah dalam kehidupan kita. Dan secara khusus di masa-masa pandemi COVID-19 ini, mari kita hadapi kenyataan ini dengan keteguhan iman, dengan tetap percaya kepada Tuhan, dan terus kita berseru dalam doa. Kita memohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat kepada kita, dan sampai tiba saatnya kita beroleh kemenangan dan hidup dengan penuh sukacita. Amin. Tajagitma marhite endeta. Martangyang mahita Ali Tuhan dibata amanami namar bangsa di guna ginjang puji-pujian dan terima kasih di saat rohanami turban madung lalu tuhami hatamu nasitongi hatamu nabadiai nama nugu-nugu dok napa yang ngatut kami. Topik renungan di kami, Tuhan mendengar seruan orang percaya. Sebagai halak na percaya kami di Tuhan, aja tong hai pasahat sora pangiduan nami, sora tangyang nami, sora puji-pujian dok tarima kasih nami. Ditangi hon hodo sude, sora ni akan percaya di ho. Jana paribu roha wali Tuhan, ditatap hodo, perdangolan, parukilon, perkacitan, namasa di tonga-tonga ni ulu nami. Jana marhiti kuasa dot ibu di rohamu, lehenon mudo haluaun, lehenonmu hamalumon, sian akanyai, lehenonmu haluaun sian ragam ni aka persoalan kamasalah tarmubili Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ramoti mahamili Tuhan lehot kesehatan di hami pahot mahatami di bagasan ulu nami aco ulang ganggu rohanami lau pasahat kon pangidon nami tudupan jana lehenon mudo di hamili Tuhan hamunangan dohot cok ni roha marhiti ibu ni rohamu martangiang hami mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.